Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok komoditi ikan tuna, saya Muhammad Novian, NPM E1D022029, dan di samping saya Evi Sulistiani, NPM E1D022025, dan di samping saya Atika Sari Damayanti dengan NPM E1D022031, dan di sebelah kanan saya. Halo, saya Muhammad Yudi Hardiansyah dengan NPM E1D022027. Selamat menyaksikan. Sistem pertanian primer adalah kegiatan budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian primer, jualan ikan tuna di pasar, yang akan dijelaskan pada detik 0043 di dalam video tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komoditi ikan tuna. Pada menit 8.20, opening agribisnis hulu. Subsistem agribisnis hulu adalah industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian. Opening sistem agribisnis hilir, industri-industri yang mengolah komoditi pertanian primer menjadi olahan seperti industri makanan dan minuman akan dijelaskan pada menit ke-3.45 pada video kami. Pesan ikan tuna akan dijelaskan pada menit 9.30 pada video ini. Unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy, living life gets hard to do. Kalau olahannya ini bisa sebenarnya orang buat jadi bisa jadi makanan aku ikan tunanya aku bisa jadi crispy atau apa nih itu bisa aja deh jadi mau jadi pempek digiling kan tuh jadi ikan bakar bisa dan jadi kerupuk bisa tapi itulah digiling dulu bisa jadi kerupuk jadi pempek digiling dulu. Kalau ikan tunanya harganya per kilo berapa? Sekarang 2.000. Musiman ikan tuna ada dong? gimana dong? Musim kapan itu? Kalau musiman dia istilahnya kan tidak badai lagi di sini. Baru musim badai. Musim badai ya. Berarti ini enggak musim? Ini belum musim lagi. Musim badai ini. Habis badai nanti ini dari kamu bulan 15. Bila lah habis badai kan. Bulan 12 ini nanti nak. Nanti kalau musim badai lagi langka tuh naik harganya. Biasanya kalau lagi badai berapa sih?
jarang-jarang tuh ikannya karena dia kan musim-musiman dan juga warnanya kan kurang bagus tuh agak hitam kan kalau dipakai gini. Untuk satu paketan kayak gini biasanya 60.000 udah sama cuka. Nah itu jarang-jarang ada. Nah, musim-musiman ikannya kan kayaknya kan kayak bagus laut ini. Kasih ya Bu. Biar jadi tempe yang gini Bu, ikan tuna itu dicampur tepung apa aja lah. Sama sagu kan nih biar lebih bagus hasil kan. Sama bumbu kayak masako, bawang putih, garam, penyedap. Baru dicetak di sini. Iya, baru dicetak. Baik Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Sip. Ikan tuna adalah kelompok ikan pelagis yang terkenal aktif dan memiliki pergerakan di air yang leluasa. Kebiasaan ikan tuna adalah hidup secara bergerombol ketika mereka mencari makan. Maka tidak heran jika ikan tuna memiliki kecepatan berenang hingga 50 km per jam. Mereka tersebar dari perairan tropis hingga subtropis. Anda dapat menjumpainya di sepanjang pantai utara dan timur Aceh hingga Selat Maluku. Anda juga bisa membudidayakan ikan tuna ini karena ikan tuna memiliki potensi yang besar untuk dipasarkan, karena banyaknya manfaat yang bisa Anda dapatkan dari mengkonsumsi ikan tuna. Tak heran bukan jika ikan tuna banyak dicari? Lantas bagaimana caranya? 1. Proses menentukan metode dan media. Hal pertama yang harus Anda perhatikan sebelum memulai beternak ikan tuna adalah menentukan terlebih dahulu cara atau metode dan juga media dari budidaya ikan tuna ini. Yang paling sering dijumpai dalam pemeliharaan budidaya ikan tuna ini adalah dengan menggunakan metode keramba jaring apung, yaitu berupa kolam dari jaring-jaring yang sudah ditancapkan ke dasar dan jaraknya beberapa meter dari bibir pantai. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kolam resirkulasi dengan sistem resirkulasi tertutup yang membuat ikan tuna sangat sulit untuk meloloskan dirinya dan juga budidayanya tidak akan mencemari lingkungan. Kendala dari sistem ini adalah kebutuhan listriknya dan juga biaya yang cukup mahal. 2. Proses pengumpulan benih. Pada umumnya, benih dari ikan tuna dapat Anda peroleh dari penangkaran di alam dan kemudian dibesarkan di kolam dengan tujuan meningkatkan kandungan lemak pada ikan tuna, di mana kandungan tersebut dapat membuat ikan tuna memiliki rasa yang lebih nikmat. Anda membutuhkan setidaknya sekitar 2.000 bibit ikan pada setiap periode budidayanya. 3. Pemberian pakan. Dengan jumlah ikan yang cukup, mereka akan mengkonsumsi makanan hingga bertonton banyaknya. Mereka adalah ikan karnivora yang memakan ikan jenis lain. Berikan pakan seperti ikan sarden, ikan picat, atau teri karena mengandung banyak lemak yang baik untuk pertumbuhan ikan tuna. 4. Tahap pemanenan. Untuk pemanenannya, Anda sebaiknya langsung turun ke dalam keramba jaring tancap. Kemudian lemparkan tangkapan ikan tuna ke dalam perahu kecil yang sudah Anda siapkan sebelumnya untuk menampung ikan tuna. Lakukan hingga ikan tuna tinggal sedikit dan sulit ditangkap. Gunakan pancing untuk mendapatkan sisa panen. Apakah Anda sudah siap untuk memulai berbudidaya ikan tuna? Selamat mencoba dan sampai jumpa! Ayo makan ikan. Makan ikan sehat, tidak makan ikan saya tenggelamkan. Di Pelabuhan Benua. Ayo kita mendekat, Fudis. Ya, ini dia. PT Sari Segar Laut Indonesia. Letaknya di Jalan Ikan Tuna Raya Timur, Pelabuhan Benua dan Pasar Selatan. Kita di dalam nanti mau lihat bagaimana proses pengolahan ikan, mulai dari penerimaan, dipotong-potong sampai diolah menjadi produk tuna katsu. Dan produk ini menjadi produk best seller juga. Dan buat foodies yang mau menjadi reseller, ikutin terus video ini dari awal sampai selesai. Oke, check it out.
Foodies, kita akan masuk ke ruang produksi. Tapi sebelumnya, kalau tadi kita udah pakai seragam, topi, baju, celana semua khusus. Sekarang kita akan pakai sepatu khusus. Ini dia untuk sepatu khususnya Foodies. Ayo kita pakai. Jadi ini proses apa namanya Pak nih? Di apa? Dibersihkan? Potong kepala sama sirip. Ini jenis ikan apa Pak? Tuna yellow. Disebut yellow karena siripnya. Ekornya ini warna kuning ya. Nah, sekarang setelah dibersihkan kepala, sirip, terus pembersihan sisik ikan. Ini kira-kira berapa kilo nih Pak ikannya? 50 kilo ya. Jadi ini salah satu selain yang lokal, ada yang musik. Jadi bentuknya saya tidak bahannya sama. Biasanya untuk campuran pembuatan apa ya? Kayu mati. Jadi untuk pakai apa ya? Yang untuk sandwich ya. Ini dia Foodies untuk tuna katsu yang sudah jadi dan langsung digoreng.